Baik, kita bahas juga untuk yang nomor 19. Jadi, eh, definisi dari operasi baru pada penjumlahan dalam bilangan bulat oleh X plus Y itu jadinya adalah X plus Y dikurangi 1, dan operasi baru perkalian, ya perkaliannya, operasi yang barunya pada bilangan bulat juga X dikali Y itu adalah X ditambah Y dikurangi XY. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa Z bilangan bulat itu merupakan ring pada operasi yang ditentukan. Jadi kita mencoba nanti apakah ini merupakan operasi penjumlahan dan operasi perkalian yang didefinisikan itu merupakan ring atau bukan. Ini juga beberapa ada yang salah. Tunjukkan seperti yang di operasi, ya, yang seperti definisi dari operasi perkalian dan penjumlahan. Nah, nomor 1 apa? Dia tertutup pada operasi penjumlahan, ya, tertutup pada operasi penjumlahan untuk setiap X, Y anggotanya bilangan bulat, ya, maka karena bilangan bulat itu tidak ada bentuk umumnya, ya tidak perlu kita rubah ke dalam bentuk umum. Beda dengan bilangan rasional tadi. Kalau bilangan rasional karena punya bentuk umum, kita rubah ke dalam bentuk umum. Berarti X ditambah Y sama dengan X plus Y dikurangi 1. X anggota bilangan bulat, Y anggota bilangan bulat. Bilangan bulat dikurangi bilangan bulat pasti anggota bilangan bulat. Bilangan bulat dikurangi 1 pasti juga anggota bilangan bulat. Maka ini pasti juga anggota bilangan bulat. Jadi kesimpulannya dia pasti tertutup. Jadi X plus Y ini pasti anggota bilangan bulat juga, ya, pada kasus tertentu. Ini saya ginikan aja biar membedakan mana yang definisi operasi yang sebenarnya, ini bentuk umumnya. Bentuk pada operasi yang baru ini definisinya. Jadi kalau ada yang tambah tapi ada lingkarannya, berarti ini operasinya. Kalau tidak ada bulatannya, berarti itu adalah definisinya. Begitu aja. Baik, untuk yang nomor 2, apa nomor 2 kemarin nama asosiatif, ya, asosiatif pada operasi penjumlahan. Pada kasus ini berarti kita ambil untuk setiap X, Y, Z anggota bilangan bulat, maka kita tunjukkan bahwa sifat asosiatif bentuk yang kemarin kita punya, atau gini, akan ditunjukkan atau akan dibuktikan X, ya, X, ya, untuk ini jadi X ditambah Y plus Y sama dengan X plus Y plus Z. Nah, berarti pada bentuk ini kalau kita punya, nah ini ya, berarti kita punya X ditambah Y ditambah Z. Berarti ini kalau operasinya gini, gimana kalau saya definisikan? Berarti ini jadinya Y ditambah Z dikurangi 1. Nah, setelah itu kalau kita mau melihat yang atas tadi, mudah ya operasinya itu definisinya.
eksplisit dikurangi 1 benar. Berarti pada kasus ini bentuknya X ditambah Y ditambah Z dikurangi 1, berarti jadinya gimana? Berarti jadinya X ditambah Y ditambah Z dikurangi 1 dikurangi 1 lagi, gitu kan ya. Jadi kan depan yang ini ditambah yang belakang dikurangi 1 kan gitu. Nah ini berarti bentuknya jadi gimana? Bentuknya X ditambah Y ditambah Z dikurangi 1 dikurangi 1, berarti sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikurangi 2. Nah ini ini kalau kita mau kerja mundur juga boleh, atau kalau kalian kesulitan langsung saja hasil dari yang ini apa, sama apa tidak kira-kira itu, seperti itu juga boleh ya. Jadi ini misalkan tidak usah mikir panjang, biar enak langsung kita cari hasilnya. X ditambah Y ditambah Z, berarti kira-kira yang ini jadinya apa? Berarti X ditambah Y berarti X ditambah Y dikurangi 1 ditambah Z. Kemudian yang satunya kita operasikan lagi, berarti X ditambah Y dikurangi 1 ditambah Z dikurangi 1 kan gitu kan. Jadi gimana? X ditambah Y dikurangi 1 ditambah Z dikurangi 1, berarti X ditambah Y ditambah Z dikurangi 1 dikurangi 1. Ini X ditambah Y ditambah Z dikurangi 2. Jadi kesimpulannya atas dengan bawah kan sama. Jadi kesimpulannya X ditambah dengan Y ditambah dengan Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z, berarti memenuhi sifat asosiatif. Baik, sekarang untuk yang syarat ketiga ya. Syarat ketiga apa? Kira-kira ada apa tidak anggota identitasnya. Unsur identitas pada operasi penjumlahan. Kira-kira gimana? Nah ini boleh kalian mencari dulu. Anggaplah ini diburam begitu ya, nanti bisa dihapus. Jadi tadi misalkan kita punya X ditambah misalkan E, ini kan hasilnya X, kira-kira E nya nanti bentuknya apa kan gitu. Jadi jadinya gimana? Berarti X ditambah E dikurangi 1 sama dengan X, berarti E nya, berarti kira-kira E nya ini semua pindah ruas ke kanan, atau semua ruas dikurangi dengan X dikurangi 1, berarti kan ini X dikurangi X ditambah 1, berarti identitasnya adalah 1. Pertanyaannya 1 apakah bilangan bulat? Ini kan juga anggota bilangan bulat, berarti dia punya identitas penjumlahan. Nah ini hanya sekedar identitasnya aja itu. Baik, jadi pada kasus ini kita bisa mengatakan bahwa dia punya unsur identitas karena sesuai dengan semesta pembicaraan kita bahwa dia punya identitas 1 dimana dia anggota bilangan bulat. Nah karena ini buram, ini boleh dihapus ya, karena boleh dihapus boleh tidak, tapi kalau saya karena ini hanya menjelaskan saja, ini dihapus nggak apa-apa, tidak berpengaruh ya.
Jadi anggaplah kita punya 1 tadi. Kalau pembuktiannya kan tidak seperti ini kan hanya proses untuk mencari sebenarnya bentuk identitasnya seperti apa kan gitu ya. Jadi ini boleh dihilangkan, boleh kalau kalian nanti mengerjakan daripada dikerjakan kemudian dihapus lagi ya tetap ditulis aja nggak apa-apa, cuma tidak akan berpengaruh di nilai gitu ya Cak. Nah saya hapus dulu, namun ini hapus sebentar. Dihapus sebentar. Baik, berarti kalimatnya gimana? Berarti ada begitu ya. Ada 1 anggota bilangan bulat untuk setiap X anggota bilangan bulat sedemikian sehingga X ditambah 1 sama dengan jadinya X ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan X, dan 1 ditambah X sama dengan 1 ditambah X dikurangi 1 sama dengan X. Ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Boleh kita tuliskan, maka X ditambah 1 sama dengan X sama dengan 1 ditambah X. Jadi kesimpulannya Z ini memiliki identitas pada operasi penjumlahan, memiliki identitas pada operasi penjumlahan begitu ya. Baik, karena ini kita punya operasi penjumlahan, bisa jadi juga nanti kira-kira punya apa tidak operasi perkalian inverse-nya begitu. Yang keempat, memiliki unsur inverse pada operasi penjumlahan. Nah, inverse ini juga bisa kita menggunakan buram. Jadi sebelum kira-kira nanti bentuknya apa inverse-nya. Jadi kalau kita punya X ditambah X inverse sama dengan hasilnya apa? Hasilnya adalah 1 identitas. Berarti ini X ditambah X inverse dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti X inverse sama dengan, jadinya baca ini ya, negatif X gitu ya. Berarti semua harus dikurangi X, berarti ini ditambah 2. Nah ini kalau X itu anggota bilangan bulat, berarti negatif X nya juga anggota bilangan bulat. Ini bilangan bulat ditambah 2 pasti anggota bilangan bulat, ini pasti juga anggota bilangan bulat gitu ya. Ini juga hanya sekedar diburam ya, boleh dihapus setelah itu, tidak harus dikerjakan di dalam kertas utama. Sehingga kalimatnya gimana ya? Berarti kalimatnya untuk setiap X anggotanya Z begitu ya, ada inverse-nya. Berarti inverse-nya tadi apa? Inverse-nya tadi negatif X plus 2 juga anggota bilangan bulat ya, sedemikian sehingga X ditambah negatif X plus 2 berarti sama dengan ini. Kalau mengoperasikannya gimana? X
ditambah negatif X plus 2 dikurangi 1, begitu ya Cak, sama dengan, kalau ini dikerjakan berarti X dikurangi X ditambah 2 dikurangi 1, berarti ini hasilnya ini hilang, 2 dikurangi 1, 1, ini kan hasilnya 1 tadi, identitas ya. Jika kita mengoperasikan antara unsur dengan inverse-nya harusnya kan identitas, ini kan hasilnya sudah identitas. Begitu juga sebaliknya, berarti negatif X ditambah 2 ditambah dengan X, hasilnya negatif X ditambah 2 ditambah X dikurangi 1. Baik, dari situ kira-kira hasilnya seperti apa? Berarti ini negatif X ditambah 2 ditambah X dikurangi 1, berarti ini hilang, 2 dikurangi 1 berarti ini 1. Maka kita punya X ditambah inverse-nya, jadi inverse-nya tadi negatif X plus 2 sama dengan 1 sama dengan negatif X plus 2 ditambah X. Jadi kesimpulan dari sini ini menunjukkan bahwa dia memiliki inverse. Inverse-nya yang mana? Inverse-nya yang ini sama yang ini. Kenapa? Karena unsur ditambah dengan inverse-nya ini hasilnya adalah identitas. Berarti jadi ini memiliki unsur inverse pada operasi penjumlahan. Baik, kalau operasi penjumlahan sudah, berarti kita beralih ke apa? Inverse-nya sudah, berarti kita beralih ke yang ke-5, yaitu komutatif. Komutatif pada operasi penjumlahan untuk setiap X, Y anggota bilangan bulat. Maka kita punya ini mungkin akan dibuktikan begitu ya, bukan akan dibuktikan X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Perhatikan bahwa, atau tidak pada kata perhatikan bahwa juga nggak apa-apa, X ditambah Y, jadinya definisinya X ditambah Y dikurangi 1. Ini karena dia bilangan bulat boleh dibalik, Y ditambah X dikurangi 1. Nah kalau seperti ini berarti ini maknanya Y ditambah X, berarti memenuhi sifat komutatif pada operasi perkalian. Baik, kemudian yang ke-6 sekarang. Berarti yang ke-6 tertutup pada operasi perkalian. Baik, kalau tertutup pada operasi perkalian tadi definisinya apa? Di soal kita punya, dilihat lagi operasinya di perkalian, definisinya yaitu saya lupa tadi, X ditambah Y dikurangi XY ya, X ditambah Y dikurangi XY. Berarti untuk setiap X, Y anggotanya Z, maka apakah kalau kita X dikali Y, X ditambah Y dikurangi XY, X anggota bilangan bulat, Y anggota bilangan bulat, X ditambah Y anggota bilangan bulat, X bilangan bulat, Y anggota bilangan bulat, X kali Y bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Berarti ini anggota bilangan bulat, ini juga pasti anggota bilangan bulat, ini pasti anggota bilangan bulat. Ini semua jadinya bilangan bulat sama bilangan bulat dikurangi bilangan bulat pasti bilangan bulat. Jadi kesimpulannya
X dikali Y itu pasti tertutup pada operasi perkalian. Nah, ini salah mungkin. Bentar, ini wae E gitu mencah. Ini harusnya E ini. Bentar. Baik, jadi dia tertutup pada operasi perkalian. Yang ke-7 berarti asosiatif pada operasi perkalian. Jadi untuk setiap X, Y, Z anggotanya Z akan dibuktikan X dikali Y dikali Z sama dengan X dikali Y dikali Z. Berarti kalau kita punya itu jadinya gimana ya? Berarti kita samakan kayak tadi aja biar mudah. Berarti X dikali Z seperti ini, kita kerjakan dulu yang dikurung. Berarti tadi Z ditambah Z dikurangi ZZ gitu ya. Berarti kalau yang seperti ini berarti jadinya apa? Ini ditambah yang ini dikali ini kali ini kan gitu, depan kali belakang. Jadi jadinya X ditambah Y plus Z, Y plus Z dikurangi ZZ depan, kemudian dikurangi X dikali Y plus Z dikurangi ZZ kan gitu ya. Jadinya kan depan ditambah belakang dikurangi depan kali belakang kan gitu. Kemudian kita cari X ditambah Y ditambah Z dikurangi ZZ dikurangi XY ditambah XZ. Ini jadinya pengurangan, kemudian ditambah XYZ ya, XYZ berarti jadinya gimana ya ini ya? Berarti kita punya X ditambah Y ditambah Z. Kalau ini ingin penjumlahan berarti ditambah dengan dikurangi, karena ini pengurangan semua berarti XY ditambah XZ ditambah ZZ ditambah XYZ. Baik, kemudian yang selanjutnya X dikali Z dikali Z, berarti jadinya X ditambah Y dikurangi XY dikali dengan Z. Berarti pada kasus ini depan ditambah belakang, berarti X ditambah Y dikurangi XY ditambah Z dikurangi X ditambah Y dikurangi XY dikali Z. Jadinya berarti apa ini?
X ditambah Y dikurangi XY ditambah Z dikurangi XZ dikurangi lagi dikurangi ZZ, kemudian ditambah X, Y, Z, begitu ya. Sehingga kita peroleh X ditambah Y ditambah Z dikurangi XY dikurangi XZ dikurangi ZZ ditambah X, Y, Z. Kemudian kalau disamakan dengan yang atas, berarti X ditambah Y ditambah Z dikurangi XY ditambah XZ ditambah ZZ ditambah X, Y, Z. Jadi antara atas dengan bawah tadi kan sama tuh ya, kita samakan. Nah, ternyata antara atas dengan bawah kan sama, jadi dia memenuhi sifat asosiatif. Jadi X dikali Y dikali Z sama dengan X dikali Y dikali Z. Sudah memenuhi asosiatif. Baik, sekarang yang ke-8 distributif. Yang A distributif kiri, berarti X dikali Y ditambah Z sama dengan, kita kerjakan yang dikurung dulu, berarti Z ditambah Z dikurangi 1 sama dengan, berarti depan ditambah belakang dikurangi depan kali belakang. Berarti pada kasus ini hasilnya kira-kira gimana ya? Berarti itu hasilnya X ditambah Y ditambah Z dikurangi 1 dikurangi XY dikurangi XZ ditambah X. Berarti ini kalau kita samakan jadinya 2X ditambah Z ditambah Z dikurangi XY dikurangi XZ dikurangi 1. Pertanyaannya apakah sama dengan X dikali Y ditambah X dikali Z. Jadi kalau X dikali Y jadinya apa? Berarti X kali Y itu jadinya X ditambah Y dikurangi XY ditambah dengan X ditambah Z dikurangi XZ. Kalau ini dijumlahkan sama dengan, jadinya gimana ya? Jadinya X ditambah Y dikurangi XY ditambah X ditambah Z dikurangi XZ dikurangi 1. Kalau ini X ditambah X jadinya 2X, ini jadinya Z ditambah Y, ini jadinya Z, berarti ditambah Z dikurangi XY
dikurangi XZ dikurangi 1. Jadi kesimpulannya X dikali Y plus Z itu sama dengan X dikali Y ditambah X kali Z. Baik, ini untuk yang distributif kanan kiri. Sekarang distributif kanan. Distributif kanan berarti jadinya X ditambah Y dikali Z sama dengan jadinya apa? Jadinya X ditambah Y dikurangi 1 dikali Z, berarti depan ditambah belakang dikurangi depan kali belakang. Berarti X ditambah Y dikurangi 1 kali Z, berarti ini jadinya X ditambah Y dikurangi 1 ditambah Z dikurangi XZ dikurangi ZZ ditambah Z, berarti ini jadinya apa aja? Ini jadinya X ditambah Y ditambah Z dikurangi Z tambah Z ya. Z tambah Z berarti apa? Ini ditambah ini berarti ditambah 2Z, berarti dikurangi XZ dikurangi ZZ dikurangi 1. Baik, sekarang untuk yang X dikali Z ditambah Z kali Z, berarti X dikali Y jadinya apa aja? X ditambah Z dikurangi XZ ditambah dengan Y ditambah Z dikurangi ZZ. Jadi pada kasus ini kalau kita menjumlahkan berarti X ditambah Z dikurangi XZ ditambah Y ditambah Z dikurangi ZZ dikurangi 1. Nah, kira-kira disamakan dengan atasnya tadi, kira-kira sama apa tidak? Nah, ini X ditambah ada Z ditambah Z, ini dengan ditambah Z depan dengan belakang jadinya 2Z, kemudian dikurangi XZ dikurangi ZZ dikurangi 1, berarti jadi Z ditambah Z X ditambah Y dikali Z ini sama dengan X dikali Z ditambah Y kali Z. Nah, dari 1 sampai 8 maka Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah apa aja? Adalah ring. Nah, seperti itu seharusnya ngerjakannya ya. Bisa dicek kembali pekerjaannya, beberapa ada yang salah.